Bima tiba dengan taksi online-nya sendiri, disambut pandangan merendahkan dan cemoohan dari tamu undangan. Hujan gerimis khas Jakarta sore itu membasahi atap seng rumahku yang sudah berkarat sejak 5 tahun lalu. Aku duduk di teras sempit, kaki telanjang menggantung di atas parit kecil yang mengalir pelan. Kadang berisi air, kadang sampah plastik dari tetangga sebelah. Di tangan kananku, ponsel Android lama yang layarnya retak di sudut kiri bawah menyala dengan notifikasi baru. Tidak biasa. Biasanya, yang masuk hanya pesanan ojek daring, tagihan listrik dari PLN, atau chat dari ibu yang bertanya, "Makan belum, Nak?" Tapi kali ini, berbeda. Anda diundang secara khusus oleh Sinar Cakrawala Nusantara untuk menghadiri jamuan penghargaan tahunan. Aku membaca kalimat itu 3 kali, 4 kali, bahkan 5 kali, sampai suara denting gerobak bakso dari Pak Joko di ujung gang membuyarkan lamunanku. Sinar Cakrawala Nusantara, perusahaan teknologi raksasa yang sering muncul di berita karena inovasi AI-nya, CSR-nya yang mewah, dan CEO-nya yang disebut-sebut sebagai wanita paling berpengaruh di Asia Tenggara usia di bawah 35 tahun, perusahaan yang kantornya menjulang di jantung SCBD, dengan kaca-kaca tinggi yang memantulkan langit Jakarta seperti cermin surga, dan mereka mengundang aku. Namaku Bima, umurku 27 tahun. Aku bukan insinyur, bukan eksekutif, bukan investor. Aku cuma pengemudi ojek online yang setiap pagi memastikan helmku masih ada di gantungan, motor Mio Karbaku masih bisa di starter, dan bensinnya cukup untuk menembus kemacetan Jakarta dari Kranji sampai ke Cengkareng. Rumahku di Kampung Kranji, Jakarta Timur. Sebuah gang sempit di antara 2 pabrik tekstil tua yang dindingnya sudah retak-retak seperti kulit nenekku yang sudah meninggal 10 tahun lalu. Di sini, listrik sering mati kalau hujan deras, dan air pam hanya mengalir dari jam 3 sampai 5 pagi. Tapi aku tidak pernah mengeluh, karena di sini kira setiap orang saling mengenal. Ibuku, Bu Sari, dikenal sebagai penjahit kecil yang masih menerima jahitan meski matanya sudah mulai kabur, dan aku dikenal sebagai anak yang selalu pulang tepat waktu, membawa nasi bungkus untuk ibu, kadang ditambah lauk ikan asin kalau dapat orderan jauh. Aku menggeser layar. Email itu asli. Ada logo resmi, tanda tangan digital dari divisi HR, dan QR code yang bisa diverifikasi di situs perusahaan. Tapi tetap saja rasanya seperti mimpi buruk yang menyamar jadi harapan. "Siapa yang ngirim, Bim?" Suara ibu memanggil dari dalam rumah. Beliau sedang duduk di atas tikar lusuh, menjahit kancing baju tetangga. "Entah, Ma." "Kayaknya perusahaan gede." Jawabku pelan, masih menatap ponsel. "Jangan sampai penipuan ya. Sekarang banyak yang pura-pura jadi perusahaan buat curi data." Aku mengangguk, tapi hatiku berdebar. Bukan karena takut ditipu, tapi karena ada sesuatu yang aneh. Aku tidak pernah melamar ke sana, tidak pernah mengikuti job fair, bahkan tidak pernah menginjak lantai marmer kantor mereka. Lalu kenapa mereka mengundangku? Aku buka kembali folder email lama. Dan di sana 3 bulan lalu, ada laporan insiden. Saat itu aku sedang antar penumpang ke Pasar Senen. Di dekat halte Transjakarta, aku melihat seorang kakek, berjas coklat lusuh, rambut putih, berjalan terpincang, diserang 2 orang berhelm. Mereka mencoba merampas tasnya. Aku tidak berpikir panjang. Langsung turun dari motor, teriak dan mengejar mereka. Salah satu pelaku sempat mengayunkan besi, tapi aku menangkis dengan helm. Aku terjatuh, lututku licet parah. Tapi aku berhasil menghalangi mereka. Polisi datang, pelaku kabur. Dan kakek itu, dia tidak bilang banyak, hanya memelukku lalu pergi naik taksi. Aku tidak tahu siapa dia, tapi aku ingat matanya tajam tapi hangat. Seperti orang yang pernah kehilangan banyak, tapi masih percaya pada kebaikan. Aku tidak pernah cerita soal itu ke siapa-siapa, bahkan ke ibu. Karena bagiku, itu bukan pahlawan. Itu cuma manusia. Tapi sekarang email ini datang. Tepat 3 bulan setelah kejadian itu, aku lihat tanggal acaranya, Sabtu depan. Jam 19 tour di Hotel Ayana Senayan. Dress code, formal attire. Aku tertawa kecil. Aku punya satu kemeja putih yang masih layak pakai. Dibeli saat wisuda SMA 7 tahun lalu. Celana hitamnya sudah mulai pudar. Sepatuku, sepatu olahraga yang solnya mulai copot. Tapi aku punya undangan ini. Dan kalau ini bukan penipuan, berarti ada alasan mereka memanggilku. Malam itu, setelah ibu tertidur, aku duduk di depan motor, membersihkan lumpur dari roda belakang. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma bunga kemuning dari pekarangan rumah sebelah. Aku menatap langit Jakarta, kabur oleh polusi, tapi masih ada bintang di sela-sela awan.
Kalau ini jebakan, ya sudah. Tapi kalau ini kesempatan, aku harus ambil, bisikku pada diriku sendiri. Esok paginya, aku berangkat lebih awal. Order pertama ke Bekasi, lalu ke Bandara Sweta. Di tengah jalan, aku sempat berhenti di warung nasi langganan. Sambil makan ayam goreng, aku membuka lagi email itu. Di bagian akhir, tertulis, keberadaan Anda sangat berarti bagi kami. Hadir bukan sebagai tamu, tapi sebagai pengingat. Pengingat? Pengingat apa? Aku tidak tahu. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa seperti dipilih. Bukan karena gelar, bukan karena uang, bukan karena penampilan, tapi karena sesuatu yang lebih dalam. Sabtu tiba, aku mandi 2 kali. Memakai kemeja putihku yang sudah kusetrika semalam. Celana hitamku kucek pakai sabun batang agar kelihatan lebih gelap. Helm ojolku sengaja aku bawa, bukan untuk dipakai tapi sebagai simbol. Aku naik KRL dari stasiun Cakung. Di dalam gerbong, orang-orang berpakaian rapi, wangi parfum mahal, membawa tas kulit. Aku menunduk, berdiri di pojok, berharap tidak menarik perhatian. Saat turun di stasiun Sudirman, aku melihat gedung-gedung pencakar langit. Dan di kejauhan, Hotel Ayana menjulang seperti istana dari kaca dan marmer. Jantungku berdebar kencang, aku tidak punya mobil mewah, tidak punya jas Armani, tidak punya kartu nama, tapi aku punya harga diri. Dan kadang, itu lebih berharga dari semua kemewahan di dunia. Aku berjalan perlahan menuju pintu utama hotel. Di depan, penjaga berjas hitam dengan earphone melirikku dari atas ke bawah. Matanya menyipit, seperti melihat sampah yang nyasar ke pesta pernikahan. Dan disitulah semuanya dimulai. Langkah kakiku terhenti tepat di depan pintu utama Hotel Ayana. Marmer putih mengilap memantulkan bayanganku, kemeja putih yang sudah menguning di leher, celana hitam yang mulai kusam di lutut, sepatu kets dengan sol yang nyaris lepas. Di sekelilingku, orang-orang berjalan dengan langkah percaya diri, mengenakan jas rancangan desainer ternama, gaun malam yang menjuntai seperti air terjun sutra, dan parfum yang baunya menusuk hidungku yang lebih terbiasa. Dengan aroma knalpot dan gorengan, aku menelan ludah penjaga. Di pintu, pria tinggi dengan rambut disisir rapi dan earphone kecil di telinga mengangkat alis saat melihatku. Matanya menyapu tubuhku dari ujung rambut sampai sepatu, lalu kembali ke wajahku dengan ekspresi yang sulit kujelaskan. Campuran antara keheranan, kecurigaan, dan jijik. Undangan, katanya datar. Suaranya dingin seperti AC ruangan itu. Aku buru-buru mengeluarkan ponsel. Layar masih menampilkan email resmi dari Sinar Cakrawala Nusantara. Aku perbesar bagian QR Code. Ini Pak, saya diundang. Ia menyipitkan mata lalu mengeluarkan tablet kecil dari saku. Memindai kode itu. Layar berkedip hijau, valid. Nama Bima, status tamu kehormatan. Ekspresinya berubah. Bukan jadi ramah, tapi bingung. Yiwedi melihat anjing berjalan 2 kaki. Masuk, ujarnya singkat, membuka pintu dengan gerakan enggan. Aku melangkah masuk. Udara dingin langsung menyergap kulitku yang masih lembab oleh keringat perjalanan. Di dalam, ballroom megah terhampar seperti adegan film Hollywood, lampu gantung kristal berkilauan, meja bundar berlapis kain emas, gelas sampahnya berderet rapi, alunan musik jazz yang dimainkan oleh orkestra kecil di sudut ruangan. Semua orang tertawa pelan, berbicara dengan suara rendah, berdiri dengan postur tegak seperti patung yang diukir oleh tangan ahli. Dan di tengah kemewahan itu, aku seperti noda tinta di atas kanvas putih. Langkahku terasa berat. Aku mencoba mencari tempat duduk, tapi setiap meja sudah penuh dengan tamu yang saling mengenal. Mereka memakai name tag, Direktur Keuangan, Head of Innovation, VP Corporate Strategy. Aku tidak punya name tag, hanya ponsel dan helm ojol yang kusembunyikan di dalam tas selempang lusuh. Lalu, seseorang melihatku. Seorang pria berjas navy dengan jam tangan emas di pergelangan tangan menatapku dari jarak 5 meter. Matanya menyipit. Ia menyentuh lengan wanita di sampingnya, berambut panjang, berdandan sempurna, mengenakan gaun merah menyala yang ketat di pinggang. Lihat itu, bisiknya cukup keras untuk kudengar. Tukang ojek nyasar ke pesta CEO. Wanita itu tertawa kecil. Mungkin nyari orderan, atau mau jualan pulsa. Tawa mereka menusuk telingaku. Aku menunduk, berusaha menghindari pandangan. Tapi semakin aku diam, semakin banyak yang menoleh. Bisikan-bisikan mulai menyebar seperti api di padang rumput kering. Dari mana dia masuk? Penjaga pintu lalai, ya? Jangan-jangan mau nyuri.
Lihat sepatunya, kayak baru keluar dari selokan. Aku mengepalkan tangan. Bukan marah, tapi sakit. Sakit karena aku tahu, aku memang tidak seperti mereka. Tapi bukan berarti aku tidak berhak berada di sini. Aku punya undangan, sah, resmi, bahkan disebut tamu kehormatan. Tapi di mata mereka, kehormatan diukur dari label baju, bukan dari isi hati. Aku berjalan perlahan ke sudut ruangan, berharap bisa menunggu tanpa menarik perhatian. Tapi seorang pria paruh baya, berwajah tegas, rambut disisir ke belakang, mengenakan jas hitam berlencana emas, menghadangku. Kamu siapa? Tanyanya, suaranya tajam seperti pisau. Nama saya Bima, Pak. Saya diundang oleh... Kamu pikir ini pasar malam? Datang seenaknya pakai baju lusuh? Potongnya. Keluar, sekarang. Tapi saya punya undangan resmi. Undangan bohong. Ini acara tertutup untuk eksekutif dan mitra strategis. Bukan untuk sampah jalanan. Kata itu, sampah jalanan, menghantam dadaku seperti pukulan. Aku menatap matanya, mencoba menjelaskan, tapi ia sudah berbalik dan berteriak ke arah dua petugas keamanan. Usir dia. Sekarang, kedua petugas itu maju, tangan di pinggang, wajah tanpa ekspresi. Aku tidak melawan. Aku hanya berdiri di tempatku, menatap lantai marmer yang dingin. Di sekelilingku, semua mata tertuju padaku. Ada yang tertawa tersembunyi. Ada yang geleng-geleng, ada yang merekam pakai ponsel. Silakan keluar. Mas, kata salah satu petugas, suaranya datar. Aku mengangguk pelan. Aku tidak akan mempermalukan diriku lebih jauh. Tapi sebelum aku sempat berbalik, lampu ballroom tiba-tiba meredup, musik berhenti, semua orang diam. Dan dari balik tirai beludru merah di panggung utama, seorang wanita muncul. Ia mengenakan kebaya modern berwarna emas, dipadukan dengan kain batik parang kontemporer yang menjuntai anggun hingga mata kaki. Rambutnya disanggul simpel, tanpa perhiasan berlebihan. Hanya anting mutiara kecil yang memantulkan cahaya lembut. Wajahnya, aku mengenalnya. Dari berita, dari majalah Forbes Asia, Kirana Dewi, CEO termuda Sinar Cakrawala Nusantara. Wanita yang disebut-sebut mewarisi kerajaan bisnis dari ayahnya, tapi membangunnya dengan visi yang revolusioner. Tapi yang membuatku terpaku bukan itu, tapi matanya. Menatapku, langsung, fokus, seolah-olah. Di ruangan ini hanya ada aku dan dia, ia berjalan. Perlahan menuruni tangga panggung, sepatu hak tingginya mengetuk lantai marmer dengan irama tenang. Semua orang menahan napas. Para eksekutif yang tadi menertawakanku kini saling bertukar pandang bingung. Pria berjas navy yang menghinaku tadi tiba-tiba menunduk. Wajahnya pucat. Kirana berhenti tepat di depanku. Jarak kami hanya 1 langkah. Aku bisa mencium aroma parfumnya. Lembut, seperti melati dan kayu cendana. Sangat Indonesia. Lalu, tanpa kata, tanpa ragu. Ia memelukku, pelukannya hangat, erat, seperti pelukan seorang saudara yang sudah lama tidak bertemu. Tangannya menyentuh punggungku yang masih berdebu dari perjalanan. Helm ojolku terjatuh dari tas, menggelinding pelan di lantai marmer. Suara logam itu terdengar jelas di tengah keheningan yang mencekam. Aku membeku. Napasku tersumbat. Dunia seolah berhenti berputar. Lalu pelan-pelan Kirana melepaskan pelukannya. Ia menatapku, lalu berbalik menghadap seluruh ruangan. Suaranya tenang, tapi tegas, terdengar jelas di setiap sudut ballroom. Semua orang di sini mengira kehormatan datang dari jas, jam tangan, atau mobil yang diparkir di luar, katanya. Tapi malam ini, saya mengundang kalian semua untuk melihat satu-satunya orang di ruangan ini yang benar-benar berhak disebut berhormat. Ia menunjukku. Dia adalah Bima, bukan eksekutif, bukan investor. Tapi seorang pria yang 3 bulan lalu menyelamatkan nyawa Bapak Harjo, ayah saya, pendiri perusahaan ini, dari perampokan di tengah jalan, tanpa pamrih, tanpa mengharap imbalan. Bahkan tidak pernah menceritakannya pada siapapun. Gelombang kejut menghantam ruangan. Wajah-wajah yang tadi penuh arogansi kini berubah menjadi malu, bingung, bahkan takut. Kirana kembali menatapku, matanya berkilat, bukan air mata, tapi api keyakinan. Dia datang ke sini dengan pakaian lusuh, karena itu yang dia punya. Tapi hatinya lebih bersih dari semua kristal di lampu gantung ini. Ia mengambil gelas sampanye dari meja terdekat, lalu meletakkannya di tangan kananku. Selamat datang, Bima. Katanya pelan, tapi cukup keras untuk didengar semua orang. Selamat datang di rumahmu. Di belakangku aku mendengar suara kursi ditarik tergesa. Bisikan panik. Dan di antara semua itu,
Aku hanya bisa menatap gelas di tanganku, merasakan hangat pelukan tadi, dan berpikir, ini bukan mimpi. Ini awal dari sesuatu yang lebih besar, tapi juga awal dari bahaya yang belum kulihat datang. Setelah pelukan itu, waktu seolah bergerak dalam dua kecepatan sekaligus. Di satu sisi, semuanya terasa lambat, setiap tatapan, setiap bisikan, setiap detak jantungku terasa seperti dentuman gong di tengah malam. Tapi di sisi lain, segalanya berubah terlalu cepat. 1 menit aku masih dihina sebagai sampah jalanan. Menit berikutnya aku duduk di meja utama, di sebelah Kirana. Sementara para eksekutif yang tadi menertawakanku kini berusaha tersenyum ramah seperti tak pernah terjadi apa-apa. Aku tidak menyentuh sampahnya. Aku hanya duduk, punggung tegak, tangan di atas paha, berusaha tidak terlihat seperti orang asing di rumahnya sendiri. Meski jujur, aku bagaimana merasa seperti itu. Kirana tidak langsung menjelaskan semuanya di depan umum. Ia hanya tersenyum kecil padaku, lalu berdiri dan memberikan pidato singkat tentang nilai integritas dalam era digital. Tapi matanya sesekali menyapuku, seolah mengatakan sabar. Nanti kau akan tahu semuanya. Acara berlangsung sekitar 2 jam. Makan malam disajikan dalam 5 alur, sup jamur truffle, ikan kakap bakar bumbu rujak, daging wagyu dengan saus kluwek, lalu dessert berupa es krim kelapa muda dengan gula Jawa cair. Setiap hidangan dihidangkan oleh pelayan berjas putih, piringnya dari porselen Jepang, sendoknya berlapis emas. Aku makan pelan, bukan karena lapar tapi karena takut salah gerak. Di meja sebelah, seorang direktur berusaha menyapaku dengan basa-basi kikuk. Kamu sering bawa penumpang ke SCBD ya? Aktivenir mengangguk. Ia langsung menoleh ke arah lain. Setelah acara usai, Kirana mendekatiku. Ikut saya, katanya pelan. Ia membawaku naik lift khusus ke lantai atas hotel. Bukan ke kamar, tapi ke lounge pribadi dengan pemandangan seluruh Jakarta. Lampu kota berkelap-kelip seperti permadani emas yang tak berujung. Di sudut ruangan, seorang pria tua duduk di kursi roda. Rambutnya putih, tubuhnya kurus, tapi matanya masih tajam seperti elang. Saat melihatku, ia tersenyum. Bima, katanya, suaranya serak tapi hangat. Aku sudah menunggumu sejak 3 bulan lalu. Itu Bapak Harjo, pendiri Sinar Cakrawala Nusantara. Orang yang kuselamatkan di Pasar Senen, aku langsung berjongkok di depannya. Saya tidak tahu itu Bapak. Saya hanya tidak tega melihat orang diserang. Ia menepuk punggung tanganku. Itu yang membuatmu berbeda. Kau tidak bertindak karena kau tahu siapa aku, tapi karena kau tahu apa yang benar. Kirana duduk di sofa di sebelahnya. Ayah melihat rekaman CCTV di sekitar pasar. Ia mengenali wajahmu. Tapi kau tidak pernah muncul lagi. Tidak minta hadiah, tidak cari sensasi, bahkan tidak memberitahu siapa namamu. Aku cuma driver ojol, Bu. Maksud saya Mbak Kirana, jawabku gugup. Jangan panggil aku Mbak, katanya tersenyum. Panggil Kirana, dan jangan rendahkan dirimu. Di mata kami, kau bukan cuma apapun. Bapak Harjo menatap putrinya. Ceritakan rencanamu, Nak. Kirana mengambil napas dalam. Jamuan malam ini bukan sekadar pesta tahunan. Ini uji moral. Aku sengaja mengundangmu tanpa penjelasan, tanpa fasilitas, tanpa penjemputan mewah. Karena aku ingin tahu, apakah kau akan datang meski tahu kau akan dihina? Apakah kau akan tetap datang hanya karena kebenaran mengundangmu? Aku terdiam. Jadi ini ujian? Dan kau lulus lanjutnya. Kau datang dengan apa adanya, tanpa berpura-pura, tanpa meminta perlakuan khusus. Itu yang kami butuhkan sekarang. Apa yang kalian butuhkan? Tanyaku. Mata yang jujur, jawab Bapak Harjo. Perusahaan ini sedang sakit, Bima. Banyak dari orang-orang yang hadir malam ini mulai lupa dari mana kami berasal. Mereka lebih peduli pada bonus daripada nilai. Lebih takut kehilangan jabatan daripada kehilangan integritas. Kirana menatapku langsung. Kami ingin mengangkatmu sebagai auditor lapangan. Tugas utamamu, menyamar sebagai driver logistik, kurir atau bahkan cleaning service, dan laporkan semuanya. Tidak peduli siapa pelakunya, tidak peduli seberapa tinggi jabatannya. Aku terkejut, tapi saya bukan lulusan akuntansi. Saya bahkan tidak paham laporan keuangan. Kami tidak butuh akuntan, kata Kirana. Kami butuh seseorang yang bisa melihat kebenaran di balik topeng. Dan kau punya mata yang tidak bisa dibohongi. Aku menunduk, memikirkan ibu di rumah, tagihan listrik yang belum lunas, motor yang harus diservis minggu depan. Tapi di sisi lain, ini kesempatan, bukan untuk naik kelas,
tapi untuk memastikan bahwa sistem yang kotor tidak terus menghancurkan orang-orang seperti kami. Kalau saya menerima, apakah saya harus berhenti jadi ojol? Kirana menggeleng. Justru sebaliknya, kamu akan tetap jadi ojol. Itu akan jadi kedokmu. Kami akan memberimu motor baru, aplikasi khusus, dan akses internal. Tapi identitasmu harus tetap rahasia. Pekan dari HR. Ku menatap Bapak Harjo. Ia mengangguk pelan. Kepercayaan itu seperti kaca, Bima. Sekali retak, sulit kembali utuh. Kami percaya padamu. Karena kau pernah memilih kebenaran, bahkan saat tidak ada yang melihat. Aku menarik napas dalam, lalu mengangguk. Saya terima. Kirana tersenyum lega. Ia mengulurkan tangan, bukan untuk bersalaman, tapi memberiku sebuah flash disk kecil berwarna hitam, berlogo Sinar Cakrawala Nusantara yang disamarkan sebagai stiker ojol biasa. Ini berisi panduan, akses login, dan daftar awal orang yang perlu kau awasi, katanya. Mulai besok pagi. Sebelum aku pergi, Bapak Harjo memegang lenganku. Jangan takut, nak, kau tidak sendiri. Dan ingat, kalau kau melihat kegelapan, jangan jadi bagian dari bayangan. Jadilah lilin. Aku turun dari lift dengan perasaan campur aduk. Di luar, Jakarta masih berdenyut. Klakson, lampu neon, suara angkot. Tapi aku bukan lagi Bima yang sama seperti tadi pagi. Aku membawa misi. Dan di dalam saku jaketku, flash disk itu terasa berat. Bukan karena besi, tapi karena tanggung jawab. Saat tiba di stasiun KRL, aku melihat motor tuaku menunggu di tempat parkir. Aku menyalakannya. Mesinnya batuk sebentar lalu menyala. Aku memakai helm, menyalakan aplikasi ojol seperti biasa. Tapi kali ini, setiap orderan bukan hanya soal uang. Ini soal kebenaran, dan aku tahu Guntur, manajer operasional yang tadi malam menatapku dengan penuh kebencian, tidak akan tinggal diam. Pagi pertama sebagai auditor lapangan dimulai seperti biasa, dengan suara klakson angkot, aroma kopi tubruk dari warung depan gang, dan ibu yang menyerahkan bekal nasi bungkus sebelum aku berangkat. Tapi kali ini, di balik helm ojol yang kusematkan, ada beban baru, flash disk kecil di saku dalam jaketku, dan aplikasi khusus di ponsel yang hanya bisa diakses lewat sidik jari dan kode. Rahasianya dari Kirana, aku tidak langsung ke kantor pusat. Tidak. Tugas pertamaku adalah menyusup ke salah satu gudang logistik Sinar Cakrawala Nusantara di kawasan Cakung, cabang, yang mengelola distribusi perangkat IoT untuk program desa digital mereka. Aku mendaftar sebagai kurir harian lewat platform outsourcing yang bekerja sama dengan perusahaan. Pakai nama samaran, Raka, alamat palsu. Nomor KTP hasil suntingan. Kirana menyediakan semuanya, lengkap dengan QR code verifikasi palsu yang lolos sistem internal. Motor baruku, Yamaha NMAX hitam polos tanpa stiker, dikirim semalam. Tidak ada logo ojol. Hanya plat nomor biasa. Helmku tetap sama, lusuh, berdebu, tak mencurigakan. Di gudang, aku disambut oleh mandor bernama Pak Dedi, pria paruh baya dengan suara serak dan mata waspada. Isu memeriksa dokumenku selalu mengangguk. Kerja cepat, jangan banyak tanya. Dan jangan sentuh barang yang bukan urusanmu. Aku hanya mengangguk, lalu mulai mengangkut kotak-kotak berisi sensor cuaca pintar ke truk distribusi. Hari pertama berjalan normal. Tapi di hari ketiga, aku mulai melihat celah. Semua barang logistik harus dicatat di sistem digital, jumlah, jenis, tujuan. Tapi setiap kali truk meninggalkan gudang, Pak Dedi memberiku daftar manual yang berbeda dari yang masuk ke sistem. Lebih sedikit. Dan di bagian bawah selalu ada coretan kecil, GC Approved, Guntur Chandra. Mantan manajer operasional yang kini dipindah ke divisi strategis, tapi masih punya pengaruh besar di logistik. Aku mulai mengamati. Setiap Jumat sore, truk kecil berwarna abu-abu, bukan milik perusahaan, masuk lewat pintu belakang gudang. Tanpa dokumen, tanpa pemeriksaan. Hanya Pak Dedi dan seorang wanita muda berjas rapi yang menunggu. Aku mengenali wajahnya dari acara malam itu. Mita, sekretaris pribadi Kirana. Tapi di sini, ia tidak membawa tas kulit mahal. Ia membawa tablet dan senyum dingin. Aku pura-pura membersihkan motor di dekat pintu belakang saat mereka bertransaksi. Suara mereka pelan, tapi cukup jelas. Laporan bulan ini sudah dimanipulasi, kata Mita. Anggaran CSR untuk pelatihan UMKM di Jawa Tengah dialihkan ke rekening dummy. Guntur sudah setujui semuanya. Dan perangkatnya? Tanya Pak Dedi. Dijual ke distributor gelap di Batam.
Harganya setengah dari nilai pasar, tapi untung bersih 300%. Nggak ada jejak, ini aku menahan napas. Jadi ini modusnya. Mereka menggunakan program sosial yang didanai pemerintah dan publik sebagai kedok untuk menguras dana perusahaan. Perangkat IoT yang seharusnya dipasang di desa-desa untuk memantau cuaca dan hasil pertanian dijual gelap. Lalu laporannya dibuat seolah semua berjalan lancar. Aku butuh bukti. Malam itu, setelah semua orang pulang, aku kembali ke gudang. Kuselipkan kunci pas di celana, dan dengan hati-hati memanjat pagar belakang. Di dali lampu darurat menyala redup, aku menuju ruang arsip digital, tempat server lokal menyimpan salinan backup logistik. Dengan flash disk khusus dari Kirana, aku menyambungkannya ke port USB tersembunyi di belakang CPU lama. Aplikasi khusus secara otomatis menyalin semua data transaksi 3 bulan terakhir, termasuk yang sudah dihapus dari sistem utama. Tapi saat proses hampir selesai, suara langkah kaki mendekat. Aku buru-buru mencabut flash disk, mematikan layar, dan bersembunyi di balik tumpukan palet kayu. Pintu terbuka. Senter menyala. Ada yang aneh tadi, suara Pak Dedi. Listrik di ruang server sempat mati 1 detik. Periksa semuanya, jawab suara perempuan. Mita senter itu menyapu lantai. Aku menahan napas, tubuhku menempel rapat pada dinding. Untungnya, jaketku berwarna gelap dan bayanganku menyatu dengan tumpukan kotak. Mereka pergi setelah 5 menit. Aku menunggu 15 menit lagi sebelum keluar. Di rumah, aku membuka data di laptop lama milik ibu, yang hanya digunakan untuk nonton sinetron. Di dalam folder terenkripsi, aku menemukan sesuatu yang membuatku gemetar. Ada 17 transaksi ilegal dalam 3 bulan terakhir. Total kerugian 4,2 miliar. Dan di setiap dokumen transfer ada tanda tangan digital palsu dengan nama Bapak Harjo. Mereka tidak hanya mencuri uang. Mereka memalsukan tanda tangan pendiri perusahaan, seorang pria tua yang kini jarang muncul karena sakit. Aku segera mengirim file terenkripsi ke Kirana lewat aplikasi khusus. Balasannya datang dalam 10 detik. Terima kasih Bima, ini lebih buruk dari yang kuduga. Jangan dipercaya siapapun di dalam perusahaan, bahkan yang tampak netral. Guntur punya mata di mana-mana. Tetap waspada. Jangan pulang larut malam, tapi malam itu, aku terlalu fokus pada data sampai lupa waktu. Saat keluar dari warung nasi untuk makan malam, aku melihat motor tuaku yang kutinggalkan di depan sudah tidak ada. Di tempatnya hanya tersisa rantai gembok yang dipotong kasar. Aku berlari ke pos ronda. Pak RT menunjukkan rekaman CCTV. 2 orang berhelm menarik motorku ke dalam mobil box hitam tanpa plat. Aku tidak melapor ke polisi. Aku tahu ini peringatan. Bukan pencurian biasa. Ini pesan. Berhenti menggali. Atau kau akan kehilangan lebih dari sekadar motor. Tapi aku tidak takut. Karena keesokan harinya, Kirana mengirim pesan lain. Kami akan ganti motormu. Tapi mulai besok, kau akan ditarik ke kantor pusat. Ada tugas baru. Dan Bapak Harjo ingin bertemu. Aku menatap langit Jakarta yang mulai menguning oleh polusi senja. Di tangan, flash disk itu terasa semakin berat. Tapi aku tahu ini baru awal. Jejak kolor Guntur dan Mita jauh lebih dalam dari yang kulihat, dan mereka belum tahu. Aku bukan cuma ojol yang bisa dikalahkan dengan ancaman. Aku adalah lilin yang dinyalakan di tengah kegelapan. Dan lilin itu belum padam. Motor baru tiba keesokan pagi. Yamaha NMAX hitam mat. Tanpa stiker, tanpa riwayat. Kirana mengirimkannya lewat kurir diam-diam, tanpa nama pengirim. Tetapi di joknya ada amplop coklat berisi kunci, SIM palsu atas nama Raka Wijaya, dan sebuah catatan kecil. Jangan percaya telepon tak dikenal. Jangan terima makanan dari orang asing. Dan jangan pernah sebut namaku di luar kantor. Aku mengangguk pelan, lalu menyimpan catatan itu di bawah kasur, tempat yang paling aman menurut ibu. Karena setan tidak suka tidur di bawah kasur, jadi barang di situ jarang dicuri, tapi rasa aman itu tidak bertahan lama. Sore itu, saat aku sedang menyalakan motor untuk berangkat ke kantor pusat SCBD, ponselku berdering. Nomor tidak dikenal. Aku hampir tidak mengangkatnya, tapi naluriku berkata lain. Aku tekan terima. Bima, suara perempuan pelan gemetar. Ini ibu, aku membeku. Bu, ada apa? Ada orang datang ke sini. Mereka bilang, kalau kamu terus mengganggu urusan orang besar, mereka akan suaranya terputus oleh tangisan. Siapa mereka, Bu? Mereka tidak tunjukkan wajah. Tapi salah satunya bilang, kerahkan pada anakmu, jangan coba selamatkan yang sudah mati.
Aku mengepalkan tangan. Darahku mendidih. Mereka berani mengancam ibu? Tenang, Bu, tutup pintu. Jangan buka untuk siapapun. Nah, aku segera pulang. Tapi sebelum aku sempat menyalakan mesin, pesan masuk dari Kirana, jangan pulang. Mereka mengawasimu. Kami kirim tim keamanan internal ke rumah ibumu. Tetap di jalan. Pergi ke kantor. Sekarang, aku menarik napas dalam, lalu menginjak gas, melaju ke arah SCBD, tapi tidak langsung ke gedung utama. Aku melewati 3 jalan berputar, berhenti di warung kopi langganan dekat Bendungan Hilir, lalu memastikan tidak ada yang mengikuti. Baru setelah yakin, aku masuk ke gedung Sinar Cakrawala Nusantara, lewat pintu belakang. Pintu khusus untuk staf teknis. Di lantai 30, ruang rapat kecil tanpa jendela menungguku. Kirana sudah di sana, wajahnya pucat. Di sebelahnya, Bapak Harjo duduk di kursi rodanya, matanya tajam penuh kekhawatiran. Mereka tahu kau menggali, kata Kirana tanpa basa-basi. Guntur punya informan di divisi IT. Mereka melacak aktivitas loginmu di server gudang. Tapi data itu dienkripsi, protesku. Mereka tidak butuh membaca datanya. Mereka hanya butuh tahu siapa yang mengakses, sahut Bapak Harjo. Dan sekarang, mereka tahu itu kau. Aku menunduk. Mereka mengancam ibu. Kami sudah tempatkan 2 orang di rumahmu. Dekadaran berpura-pura sebagai tukang servis AC, kata Kirana. Tapi Bima, ancaman itu mungkin hanya awal. Seolah menanggapi ucapannya, ponsel Kirana berdering. Ia menjawab Hirzi berubah dalam hitungan detik. Iya. Apa? Kapan terakhir terlihat? Cari di seluruh rumah sakit. Tidak, jangan hubungi polisi dulu. Ia melempar ponsel ke meja. Tangannya gemetar. Ayah menghilang. Bapak Harjo terdiam. Lalu perlahan ia menatap putrinya. Aku tadi pagi pergi ke Res Fatmawati. Pemeriksaan rutin jantung. Dan sekarang? Tanyaku. Tidak kembali. Supir pribadinya bilang, setelah selesai Bapak naik mobil taksi karena mobil dinas sedang servis. Tapi taksi itu tidak terdaftar di sistem. Kirana menatapku, matanya penuh ketakutan yang jarang kulihat. Guntur tahu ayah adalah satu-satunya saksi yang bisa membongkar semua ini. Ia tidak bisa membunuh ayah, tapi ia bisa membuatnya menghilang. Aku berdiri. Ada CCTV di rumah sakit? Sudah kami minta, tapi filenya rusak. Entah kebetulan atau sengaja dihapus. Aku berjalan mondar-mandir. Bezemarani. Tapi taksi itu pasti ada jejaknya. Plat nomor, warna, apapun. Kirana menggeleng. Supir bilang itu mobil sedan hitam, kaca gelap, tanpa logo taksi online. Aku menutup mata. Mengingat semua yang kulihat di gudang, lalu sesuatu menyeruak, mobil box hitam, tanpa plat, waktu motorku dicuri, bisikku. Dan sekarang taksi hitam tanpa identitas. Keduanya menatapku. Aku tahu di mana mereka menyembunyikannya, kataku mantap. Gudang lama milik konsultan logistik yang bekerja sama dengan Guntur, di Bekasi, dekat perbatasan Jakarta. Tempat itu tidak terdaftar di sistem perusahaan, tapi aku lihat surat jalan palsunya waktu mereka bongkar perangkat curian. Kirana segera menelepon tim keamanan internal, tapi aku menghentikannya. Jangan bawa orang banyak. Kalau Guntur tahu kalian datang, dia akan pindahkan Bapak. Atau lebih buruk, biar aku yang pergi. Kamu gila? Serunya. Itu jebakan. Mungkin, tapi aku satu-satunya yang tahu lokasi pastinya. Dan aku punya jaringan. Aku mengeluarkan ponsel, membuka grup WhatsApp komunitas driver se-Jabodetabek, grup rahasia dengan 12.000 anggota. Aku kirim pesan, butuh bantuan darurat. Cari mobil sedan hitam kaca gelap. Plat nomor hilang atau palsu, sering keluar masuk gudang di Jalan Rawa Kuning, Bekasi. Bonus 2 juta per info valid. Rahasia total, dalam 5 menit puluhan balasan masuk. Salah satunya dari Bang Soleh, driver senior yang sering mangkal di Bekasi. Gue lihat mobil kayak gitu kemarin malam, keluar dari gudang tua jam 11. Platnya pakai stiker palsu, AW134B, tapi polisi bilang itu nomor fiktif. Aku menunjukkan pesan itu ke Kirana. Ini dia. Bapak Harjo menatapku, matanya berkilat. Kau akan pergi sendirian? Aku mengangguk. Kalau aku bawa tim, mereka akan curiga. Tapi kalau cuma ojol lusuh yang lewat, siapa yang peduli? Kirana menatapku lama. Lalu dengan suara bergetar ia berkata, kalau engkau selamatkan ayah, aku akan pastikan seluruh Indonesia tahu siapa Bima sebenarnya. Aku hanya tersenyum kecil. Aku tidak butuh dunia tahu, Kirana. Aku cuma butuh kebenaran menang. Malam itu aku berangkat. Helm di kepala, jaket ojol lusuh,
Jadi saku dalam pisau lipat kecil, bukan untuk menyerang, tapi untuk bertahan. Di belakangku, Jakarta berkedip dalam gelap. Di depanku bayangan Guntur menunggu, dan di antara keduanya, nyawa seorang pendiri perusahaan, yang juga seorang kakek yang pernah kupluk di tengah pasar, tergantung pada keberanian seorang tukang ojek. Aku menyalakan motor, dan melaju ke dalam malam. Malam itu, Jakarta tidak tidur, tapi Bekasi seperti kota mati. Jalanan rawa kuning gelap, hanya diterangi sesekali oleh lampu jalan yang berkedip-kedip seperti mata orang yang mengantuk. Aku mematikan lampu motor dari jarak 500 meter, lalu melanjutkan perjalanan dengan mendorongnya pelan-pelan. Suara knalpot bisa mengkhianatiku. Dan malam ini, aku tidak bisa salah langkah. Gudang tua itu terletak di ujung jalan, bangunan beton berkarat dengan atap seng yang miring, dikelilingi pagar seng berlubang. Di depan, sebuah mobil sedan hitam terparkir, kaca gelap, tanpa plat. Jantungku berdebar kencang, tapi tanganku tetap tenang. Aku ikatkan helm ke punggung, lalu menyelipkan pisau lipat di sabuk celana, cukup tersembunyi, tapi mudah dijangkau. Aku mengitari pagar dari sisi timur, tempat ada celah selebar tubuhku. Bau lumpur dan oli mesin menusuk hidung. Di dalam halaman JIS ada orang berjaga, salah satunya merokok, yang lain memegang ponsel, mungkin menonton video. Mereka tidak mengenakan seragam, hanya kaos oblong dan celana training. Tapi postur tubuh mereka, tegang, siaga, menunjukkan mereka bukan penjaga bayaran biasa. Aku menunggu. 5 menit, 10 menit. Sampai perokok itu masuk ke dalam gudang, mungkin ke toilet. Saat itulah aku bergerak. Dengan gerakan pelan seperti kucing, aku menyelinap ke balik tumpukan ban bekas di sisi gudang. Di sana ada jendela kecil. Kacanya retak, kuncinya longgar. Aku mendorongnya pelan. Berderit sedikit, tapi tidak cukup keras untuk terdengar. Di dalam, udara pengap. Bau besi berkarat, keringat, dan sesuatu yang pahit, mungkin obat bius. Aku menyusup di antara tumpukan kayu palet, mendekati suara bisikan. Lalu aku melihatnya. Di sudut gudang, Bapak Harjo duduk di kursi lipat, tangan diikat di belakang, mulut disumpal kain. Wajahnya pucat, matanya sayu, tapi masih waspada. Di depannya, Guntur berdiri, jasnya kusut, rambutnya acak-acakan, tapi matanya menyala penuh amarah. Kau pikir dengan pensiun, kau bisa menghancurkan karierku? Guntur mendesis, aku yang membangun divisi logistik ini dari nol. Kau dan putrimu hanya duduk di atas, menikmati hasilnya, lalu bilang aku korup? Bapak Harjo tidak menjawab. Ia hanya menatap Guntur dengan tatapan yang membuatku merinding. Bukan takut, tapi kecewa. Seperti ayah yang melihat anaknya tersesat, Guntur menghela napas, lalu menoleh ke Mita yang berdiri di dekat pintu. Kalau Kirana tidak menyerahkan saham kontrol dalam 24 jam, kita kirim jenazahnya ke kantor, biar semua tahu. Jangan main-main dengan orang yang sudah tidak punya apa-apa, Mita mengangguk. Tim IT sudah siap menyebar rekaman palsu bahwa ayah Harjo bunuh diri karena stres. Aku mengepalkan tangan. Jadi ini rencana mereka. Membunuh lalu memutar narasi. Dan Kirana akan dipaksa menyerahkan kendali perusahaan. Tapi aku tidak bisa menyerbu. 2 penjaga di luar, 1 di dalam, dan aku sendirian. Aku butuh keajaiban. Lalu aku teringat grup WhatsApp. Aku mengeluarkan ponsel, mode senyap, lampu mati, dan mengirim lokasi pasti ke Bang Soleh, plus pesan. Bapak Harjo diculik di sini. 3 orang jaga. Bantu aku. Tidak perlu serbu, cukup bikin keributan di luar. Dalam 2 menit, suara knalpot motor berderu di kejauhan. 1, 2, 5, lalu 10. Seperti konvoi liar. Sorot lampu menyala, trompet dibunyikan, dan teriakan-teriakan khas driver ojol memecah malam. Ada orderan di sini nggak? Kosong-kosong, Bang. Woi, gudangnya buka malam. Para penjaga panik. Salah satu berlari keluar. Guntur meneriaki, apa-apaan ini? Saat perhatian mereka terpecah, aku bergerak. Aku melompat dari balik tumpukan kayu, langsung menerjang penjaga yang tersisa di dalam. Ia sempat menoleh, tapi aku sudah mendaratkan siku di lehernya. Ia terjatuh. Pingsan sebelum sempat berteriak. Aku berlari ke Bapak Harjo, melepas ikatan di tangannya dengan pisau. Saya Bima, Pak. Saya datang menjemput. Matanya melebar. Kau, gan gembuli ma, saya berdimbaya badan akan biar kayak orang jahat menang. Aku membantunya berdiri. Tubuhnya ringan rapuh tapi semangatnya masih menyala. Guntur, dia gila. Kita harus cepat, Pak. Tapi sebelum kami sempat keluar, Guntur muncul di ambang pintu.
memegang pistol. Kau pikir ini film, ojol? Katanya suaranya gemetar tapi tajam. Kau kira heroikmu akan menyelamatkan semuanya? Aku mendorong Bapak Harjo ke balik tumpukan kayu, lalu berdiri di depannya. Saya tidak peduli apakah pain film atau nyata. Yang saya tahu, saya tidak akan biarkan kau menyakiti orang baik lagi. Guntur menatapku, lalu tertawa pahit. Orang baik? Kau pikir dunia ini peduli pada orang baik? Dunia ini milik yang berani mengambil. Ia mengangkat pistol. Tapi sebelum ia menarik pelatu, crash, pintu gudang didobrak dari luar. Bukan polisi, tapi puluhan driver ojol. Bang Soleh di depan, helm di tangan, wajahnya garang. Gue bilang tadi, ada orderan di sini. Teriaknya, Guntur terkejut. Ia menoleh, dan dalam sekejap aku menerjang. Tidak dengan pukulan, tapi dengan tendangan ke pergelangan tangan. Pistol terlepas, jatuh ke lantai berdebum. Mita berteriak, berlari ke arah mobil. Tapi dua driver lain sudah menghadangnya. Guntur mencoba kabur, tapi Bang Soleh dan kawan-kawan mengelilinginya seperti anjing pemburu. Mereka tidak memukul, hanya menahan, karena mereka tahu, keadilan bukan milik jalanan. Aku segera menggendong Bapak Harjo, ringan seperti anak kecil, lalu keluar dari gudang. Di luar, puluhan motor menyalakan lampu, menerangi malam seperti barisan obor. Bawa ke rumah sakit! Teriakku Bang Soleh langsung menyalakan motornya. Naik di belakang gua, cepet! Aku naik. Memeluk Bapak Harjo erat di depanku. Motor-motor lain membentuk formasi pengawal, seperti konvoi kehormatan. Di tengah perjalanan, Bapak Harjo berbisik pelan. Kau tahu, dulu aku juga pernah jadi tukang becak di Solo. Hanya punya satu sarapan sehari. Tapi aku selalu berbagi dengan anak jalanan. Aku tidak menjawab. Aku hanya mempererat pelukanku. Saat tiba di RS Premier Bintaro, tim medis sudah menunggu. Kirana mengatur semuanya. Ia berlari mendekat, matanya basah. Ayah, Bima! Bapak Harjo tersenyum lemah. Anak ini, Gwen Stokely menyelamatkan hidupku. Kirana menatapku, lalu tanpa kata, ia memelukku, lebih erat dari pelukan pertama di ballroom. Terima kasih, bisiknya di telingaku. Kau bukan hanya penyelamatnya, kau penyelamat perusahaan ini. Tapi aku tahu, malam ini belum usai. Guntur dan Mita ditahan sementara oleh komunitas driver, menunggu tim keamanan internal datang menjemput. Dan besok, sidang internal akan digelar. Namun yang paling menggangguku bukan itu, tapi luka di lenganku. Robekan dalam dari paku karat saat aku menyelinap masuk, darahnya hitam dan rasanya panas. Aku tidak bilang pada siapapun, karena di mataku, ini harga kecil untuk kebenaran, dan di ruang UGD, sambil menunggu jahitan, aku melihat berita di ponsel Bang Soleh. Misteri penculikan pendiri Sinar Cakrawala terungkap. Diselamatkan oleh komunitas driver ojol. Aku tersenyum kecil, bukan karena terkenal, tapi karena untuk pertama kalinya, orang kecil seperti kami dipercaya menyelamatkan yang besar. Pagi setelah penyelamatan itu, Jakarta terasa berbeda. Udara masih sama, panas, berdebu, penuh asap knalpot, tapi sesuatu di dalam diriku berubah. Aku tidak lagi merasa seperti orang asing di dunia yang bukan milikku. Karena malam itu aku membuktikan, kebenaran tidak butuh jas mahal. Ia hanya butuh keberanian. Aku baru saja selesai dijahit di UGD. Luka di lengan kiri dijahit 7 jahitan. Ketika Kirana datang menjemput dengan mobil listrik mewahnya. Tapi ia tidak memarkir di depan pintu utama. Ia menunggu di gang samping, mengenakan kemeja batik lengan pendek dan celana kain, rambutnya diikat simpel. Tidak ada pengawal, tidak ada makeup tebal. Hanya dia. Ada senyum lega yang tulus naik, katanya. Kita punya pertemuan penting. Aku masih mengenakan jaket ojol yang kini berlumuran darah kering dan debu gudang. Tapi Kirana tidak peduli. Ia bahkan membukakan pintu penumpang untukku. Perjalanan ke kantor pusat Sinar Cakrawala Nusantara berlangsung dalam diam. Tapi bukan diam yang canggung, melainkan diam yang penuh pengertian. Di dalam mobil, AC dingin, tapi tanganku masih terasa hangat oleh pelukan Bapak Harjo semalam. Guntur dan Mita sudah diinterogasi sejak subuh, katanya akhirnya. Suaranya tenang, tapi tegas. Mereka menyangkal semuanya. Tapi rekaman suara dari gudang yang kau rekam diam-diam lewat ponsel sudah cukup untuk memecat mereka secara permanen. Aku terkejut. Saya rekam? Ia tersenyum. Kau lupa? Aplikasi khusus yang kuberikan itu otomatis merekam suara saat kau masuk ke zona bahaya? Fitur darurat, aku mengangguk pelan. Teknologi memang luar biasa. Tapi tetap tidak sehebat di hati nurani.
Kami tiba di lantai 30, ruang rapat utama yang biasanya hanya untuk direksi. Hari ini ruangan itu penuh, semua eksekutif hadir. Termasuk orang-orang yang dulu menertawakanku di ballroom. Wajah mereka pucat. Beberapa tidak berani menatapku. Di ujung meja panjang, Bapak Harjo duduk di kursi rodanya, dikelilingi dokter pribadi. Ia terlihat lemah, tapi matanya tajam seperti mata elang yang baru pulih dari luka. Hari ini, katanya, suaranya serak tapi menggema. Bukan rapat biasa. Ini pengadilan internal. Dan hakimnya adalah kebenaran, Kirana berdiri. Sejak 3 bulan lalu, perusahaan ini mengalami kebocoran dana, manipulasi laporan, dan penyalahgunaan program sosial, semua dipimpin oleh Guntur Chandra dan Mita Wulandari, dengan dalih efisiensi operasional. Ia memproyeksikan data di layar besar, aliran dana fiktif, perangkat IoT yang dijual gelap, tanda tangan digital palsu atas nama Bapak Harjo. Seorang direktur keuangan berdiri gemetar. Tapi saya tidak tahu. Saya hanya mengikuti instruksi. Kau tahu, potong Bapak Harjo. Kau hanya memilih untuk tidak tahu. Karena diam lebih nyaman daripada melawan. Lalu Mita dibawa masuk, dengan tangan terikat, tapi masih berusaha menjaga harga diri. Rias wajahnya luntur, rambutnya acak-acakan. Mita, kata Kirana, kami tahu kau dipaksa. Tapi kapan terakhir kau bertanya, apa yang benar? Mita menunduk. Lalu tiba-tiba dia menangis. Guntur, mengancam keluargaku di Bandung. Ia bilang kalau aku tidak ikut, adikku yang masih SMA akan. Suaranya pecah. Bapak Harjo menatapnya dengan tatapan yang sulit kujelaskan. Bukan marah, tapi sedih. Kalau kau datang padaku sejak awal, Kostas tidak perlu jadi bagian dari kegelapan ini. Guntur dibawa masuk terakhir. Ia tidak menangis, tidak menunduk. Ia menatap kami semua dengan mata yang penuh kebencian. Kalian pikir ini soal uang? Katanya tertawa pahit. Ini soal pengakuan. Aku kerja 15 tahun untuk perusahaan ini. Tapi kapanpun ada pujian, selalu jatuh ke tangan kalian, ayah dan anak yang lahir di atas emas. Aku hanya bayangan. Kirana menatapnya tanpa emosi. Kau salah, Guntur. Kami tidak pernah menyangkal kontribusimu. Tapi kau memilih jalan yang salah untuk mendapat pengakuan. Guntur diam. Mungkin untuk pertama kalinya ia sadar. Ia tidak dikorbankan oleh sistem. Ia mengkhianati dirinya sendiri. Sidang berakhir dengan keputusan. Guntur dipecat tanpa pesangon dan dilaporkan ke Bareskrim. Mita dipecat, tapi diberi kesempatan rehabilitasi dengan syarat bersaksi penuh dan mengembalikan sebagian uang. Semua eksekutif yang diam diberi masa percobaan 6 bulan. Jika terbukti terlibat, mereka akan diadili di pengadilan sipil. Lalu, dia Pak Harjo mendatatapku, Bima, katanya suaranya bergetar. Kau datang ke sini bukan karena undangan, tapi karena hati nuranimu. Kau tidak meminta imbalan. Tapi hari ini, kami akan memberimu sesuatu yang lebih berharga dari uang. Kirana berdiri, membuka map coklat tebal. Mulai hari ini, kau diangkat sebagai Kepala Divisi Operasional dan Integritas. Jabatan baru, langsung di bawah CEO dan pendiri. Tugas utamamu, memastikan setiap keputusan perusahaan selaras dengan nilai kemanusiaan. Aku terdiam. Tapi saya bukan lulusan universitas. Kami tidak butuh gelar, potong Bapak Harjo. Kami butuh mata yang bisa melihat kebusukan dan hati yang berani membersihkannya. Beberapa eksekutif protes pelan. Dia cuma tukang ojek. Tapi Bapak Harjo menatap mereka satu persatu. Dan kalian? Coba tunjukkan satu kali kalian berbuat seperti dia. Tanpa pamrih, tanpa takut. Hanya karena itu benar. Ruang rapat terdiam. Di luar jendela, matahari Jakarta mulai naik, menerobos kabut polusi, menyinari kaca-kaca gedung seperti harapan yang kembali. Aku menatap Kirana. Ia mengangguk pelan. Dan di matanya, aku melihat sesuatu yang lebih dari rasa hormat. Ada kekaguman, ada kepercayaan. Dan mungkin, sesuatu yang lebih dalam. Tapi aku tidak memikirkannya sekarang. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak lagi dilihat sebagai tukang ojek lusuh. Aku dilihat sebagai Bima, manusia utuh dengan harga diri, dan sekarang, dengan tanggung jawab besar. Dan aku bersumpah, aku tidak akan mengecewakan mereka yang percaya padaku. 1 bulan berlalu sejak aku resmi menjabat sebagai Kepala Divisi Operasional dan Integritas. Kantorku berada di lantai 28, bukan di lantai eksekutif, tapi cukup tinggi untuk melihat Jakarta dari atas, tanpa kehilangan pandangan ke bawah.
Aku meminta meja kerjaku ditempatkan dekat jendela besar, bukan karena ingin pemandangan mewah, tapi agar aku selalu ingat. Dari ketinggian, yang terlihat bukan hanya gedung, tapi juga gang sempit, warung tenda, dan orang-orang yang bekerja di bawah terik matahari. Aku tidak mengganti pakaian kerjaku. Masih jaket ojol, meski kini warnanya lebih bersih, celana training hitam, dan sepatu kets yang sudah kuganti solnya. Kirana awalnya protes. Kau sekarang pejabat? Bima. Minimal pakai kemeja. Tapi aku menjawab, kalau aku mulai berpakaian seperti mereka, aku akan lupa dari mana aku berasal. Dan justru karena itu, perubahan mulai terasa. Aku mulai dengan hal kecil. Rapat internal tidak lagi di ruang ber-AC dingin dengan meja marmer, tapi di warung kopi langganan dekat kantor, tempat dulu aku sering istirahat sambil menunggu orderan. Aku undang manajer cabang, koordinator lapangan, bahkan driver outsourcing. Mereka duduk di bangku plastik, minum kopi tubruk, dan bicara jujur. Karena di sana, tidak ada yang bisa bersembunyi di balik jas mahal. Masalah logistik di Jawa Timur bukan karena sistem, kata seorang koordinator lapangan, suaranya lantang. Tapi karena manajer cabang sering potong jatah bensin buat kendaraan, alasannya efisiensi. Tapi yang efisien cuma kantong dia sendiri. Dulu, laporan seperti itu akan dimusnahkan di meja direksi. Tapi sekarang aku catat semuanya. Dan 3 hari kemudian, manajer cabang itu dipanggil, bukan di ruang HR, tapi di warung yang sama dan diminta mengembalikan semua uang yang dikorupsi, plus kerja sosial di desa binaan perusahaan selama 6 bulan. Orang-orang mulai menyebutku Pak Bima yang turun ke jalan. Tapi aku bukan turun. Aku hanya tidak pernah benar-benar pergi. Kirana mendukung semua inisiatifku. Bahkan saya mengusulkan program baru. Dari jalan raya, untuk rakyat. Sebuah transformasi budaya perusahaan yang mengintegrasikan nilai-nilai lokal ke dalam setiap lapisan. Operasional, setiap karyawan kini mengenakan batik daerah asalnya setiap Kamis, bukan batik printing murah, tapi kain asli dari pengrajin UMKM yang menjadi mitra CSR. Rapat direksi dimulai dengan doa sesuai keyakinan masing-masing. Dan program pelatihan teknologi digital tidak lagi diadakan di Hotel Bintang 5, tapi di balai desa, masjid, atau aula sekolah, dengan fasilitator yang berasal dari komunitas lokal. Aku bahkan membangun pusat pelatihan etika. Lapangan di kawasan Kranji. Bekas gudang kosong yang kusulap jadi ruang belajar untuk anak muda putus sekolah. Di sana, mereka diajari bukan hanya cara jadi driver profesional, tapi juga nilai integritas, komunikasi, dan tanggung jawab sosial. Ibu jadi penasihat, mengajari mereka menjahit seragam sendiri dengan logo kecil berbentuk helm dan lilin. Kenapa lilin, nak? Tanyanya suatu hari. Karena di tengah kegelapan, yang dibutuhkan bukan suara keras, tapi cahaya kecil yang tidak pernah padam, jawabku. Kirana sering datang ke pusat pelatihan itu. Ia tidak datang sebagai CEO, tapi sebagai relawan, mengajar dasar coding untuk remaja perempuan, atau membantu merancang modul pelatihan. Kadang kami duduk di teras setelah acara, minum teh jahe dari gelas plastik, menatap langit senja yang oranye kemerahan. Kau tahu, katanya suatu malam, dulu aku pikir perubahan harus datang dari atas, dari kebijakan, dari teknologi, dari kekuasaan. Tapi kau mengajarkanku, perubahan sejati lahir dari kejujuran sederhana di jalan raya. Aku tersenyum. Dan kau mengajarkanku bahwa kekuasaan bisa dipakai untuk kebaikan, selama hatinya tetap rendah. Kami tertawa pelan. Tapi di balik tawa itu, ada sesuatu yang tumbuh, pelan, hangat, seperti akar pohon yang diam-diam menguat di bawah tanah. Tapi aku tetap menjaga jarak. Bukan karena aku tidak suka padanya, tapi karena aku tahu, cinta yang tulus tidak butuh naik kelas. Ia butuh kesetaraan. Suatu hari, Kirana menghadiahiku apartemen mewah di Senopati, lengkap dengan pemandangan kota dan fasilitas lengkap. Kau layak tinggal di tempat yang layak, katanya. Tapi aku menolak. Terima kasih, Kirana. Tapi rumahku ada di Kranji. Lebih sans aku bisa dengar suara ibu menjahit. Bisa bantu tetangga kalau listrik mati. Bisa jadi bagian dari komunitas, bukan hanya penghuni gedung. Ia menatapku lama. Lalu mengangguk. Kau memang luar biasa, Bima. Tidak, jawabku. Aku hanya tetap jadi diriku. Dan di tengah semua perubahan ini, aku tetap menerima orderan ojol. Sekali seminggu, diam-diam, lewat akun lama.
Bukan karena butuh uang, tapi karena di jok belakang motorku, aku masih merasakan denyut nadi Jakarta yang sesungguhnya, penumpang yang cerita soal gaji belum naik, anak sekolah yang lupa bawa uang jajan, tukang sayur yang minta antar ke pasar pagi. Itu bukan pekerjaan, itu akar. Dan akar tidak boleh dipotong, meski pohonnya sudah menjulang tinggi. Musim hujan tiba lebih awal tahun ini. Gerimis Jakarta turun tanpa henti selama 3 hari, membuat jalanan licin dan parit meluap. Tapi yang paling mengkhawatirkan bukan itu, melainkan kondisi ibu. Demamnya tak kunjung turun, batuknya makin parah, dan dokter di puskesmas Kranji akhirnya berkata jujur. Ibu butuh perawatan intensif. Paru-parunya melemah. Harus dirujuk ke rumah sakit swasta segera. Biaya estimasinya 2,5 juta. Aku menatap kertas rujukan itu seperti menatap jurang. Gajiku sebagai kepala divisi memang 5 kali lipat dari penghasilan ojol dulu. Tapi tidak cukup untuk menutupi biaya operasi, ICU, dan obat impor selama sebulan. Aku sudah jual motor lamaku, tabunganku habis, dan pinjaman dari koperasi kampung hanya cukup untuk 3 hari perawatan. Malam itu, aku duduk di teras rumah. Hujan membasahi rambutku. Ibu tertidur lelap di dalam, napasnya berat. Aku menatap langit gelap, berharap ada jawaban di balik awan. Lalu ponselku berdering. Nomor tidak dikenal. Tapi suara di seberang sangat familiar. Masih ingat aku, Bima? Tanya suara itu. Rendah, licik, penuh kemenangan palsu. Aku mengenali suaranya. Raka, mantan asisten pribadi Guntur yang kabur sebelum sidang internal. Apa maumu? Tanyaku datar. Aku tahu ibumu sakit. Aku tahu kau butuh uang. Dan aku punya jalan pintas, aku diam. Hujan semakin deras. Ada satu file lama. Rekaman video Bapak Harjo menandatangani dokumen aset tanah di Bali. Tapi di versi aslinya, ada kalimat yang disembunyikan. Aset ini dialihkan ke yayasan milik keluarga. Kalau file itu bocor ke media, publik akan percaya bahwa Bapak Harjo juga korup. Reputasi perusahaan hancur, saham jatuh. Dan Kirana terdepak. Aku mengepalkan tangan. Kau mau aku bocorkan itu? Tidak, jawabnya tertawa kecil. Aku mau kau diam. Aku akan kirim file itu kepadamu, dan kau cukup simpan. Nggak sebarkan. Tidak laporkan. Sebagai gantinya, aku transfer 400 juta ke rekeningmu. Cukup untuk biaya ibu dan sisanya untukmu. Jantungku berdegup kencang. Uang itu bisa menyelamatkan nyawa ibu, tapi harga yang harus kubayar. Mengkhianati kebenaran yang kuperjuangkan selama ini, kenapa kau pilih aku? Tanyaku pelan. Karena kau satu-satunya yang bisa menjaga rahasia ini tanpa curiga. Kau suci di mata mereka. Dan orang suci selalu punya harga. Aku menutup mata. Bayangan ibu tersenyum lemah, memanggilku nak dengan suara serak. Lalu bayangan Bapak Harjo di gudang berkata, "Jangan jadi bagian dari bayangan. Jadilah lilin." Keesokan paginya aku datang ke kantor lebih awal. Kirana belum datang. Aku duduk di mejaku, membuka laptop, dan menulis laporan internal. Bukan tentang logistik atau CSR, tapi tentang ancaman terhadap integritas dari dalam. Aku lampirkan semua bukti percakapan dengan Raka, termasuk rekaman suara dan screenshot transfer yang ditawarkan. Lalu aku kirim ke Kirana, Bapak Harjo, dan Divisi Kepatuhan Etika. 2 jam kemudian, Kirana datang, wajahnya pucat, matanya merah. Kau tolak? Tanyanya, suaranya bergetar, aku mengangguk. Aku tidak bisa menyelamatkan ibu dengan mengubur kebenaran. Itu bukan penyelamatan. Itu pengkhianatan, ia menatapku lama. Lalu tanpa kata ia memelukku erat, seperti memeluk saudara yang nyaris tersesat tapi kembali ke jalan. Perusahaan ini punya dana darurat kesehatan untuk keluarga pegawai inti, katanya setelah melepas pelukan. Kau tidak pernah minta, tapi hari ini, ibumu jadi tanggung jawab kami semua. Air mataku hampir jatuh. Bukan karena lega, tapi karena aku sadar. Kejujuran tidak pernah membuatmu sendirian. Ibu segera dirujuk ke RS Premier. Dengan semua biaya ditanggung perusahaan. Dokter terbaik diturunkan. Dan setiap sore, Kirana mengirimkan sup buah dan teh herbal, resep dari neneknya di Yogyakarta. Tapi ujian belum berakhir. Beberapa hari kemudian, wartawan senior dari majalah Ekonomi Kini menghubungiku. Kami dengar kau mantan ojol yang kini jadi pejabat. Kami mau tawarkan eksklusif. Wawancara eksklusif plus foto keluargamu di rumah. Honor Anda 50 juta. Aku menolak. Ceritaku bukan untuk dijual. Lalu datang tawaran jadi calon legislatif dari partai besar. Kami butuh wajah baru.
Sosok rakyat yang jadi elit tapi tetap rendah hati. Kami jamin kursi DPRD DKI, aku tertawa. Aku tidak bisa mewakili rakyat. Kalau aku sudah jadi bagian dari sistem yang sering mengkhianati mereka. Bahkan ada produsen film yang ingin angkat kisahku jadi sinetron. Dengan syarat aku setuju mengubah beberapa bagian. Buat kau dan Kirana akhirnya menikah di istana, naik Rolls Royce, tinggal di mansion. Aku menolak semua. Karena aku tahu, kemenangan sejati bukan saat kau naik ke atas, tapi saat kau tetap berdiri di tanah yang sama. Meski dunia menawarkan surga palsu, malam itu, setelah menjenguk ibu di rumah sakit, aku kembali ke Kranji. Di depan rumah, anak-anak pelatihan menungguku, mereka baru selesai latihan simulasi darurat ojol, Pak Bima. Seru mereka, kami latihan cara bantu penumpang yang pingsan. Aku tersenyum. Bagus, tapi ingat, kalian tidak hanya mengantar orang. Kalian mengantar kepercayaan. Mereka mengangguk serius. Aku duduk di teras, menatap motor NMAX-ku yang kini dipenuhi stiker kecil dari anak-anak pelatihan. Ada gambar helm, lilin, dan tulisan. Jujur itu keren. Di kejauhan, lampu kota Jakarta berkelap-kelip. Aku tidak punya apartemen mewah, tidak punya mobil, tidak punya nama di koran setiap hari, tapi aku punya harga diri yang utuh, dan itu lebih berharga dari segala kemewahan di dunia, karena di akhir hari, yang kembali ke rumah bukanlah jabatan atau gelar, tapi diriku sendiri. Dan aku bersumpah, aku tidak akan pernah mengkhianati dia. 1 tahun telah berlalu sejak malam di Hotel Ayana. Malam ketika aku, seorang tukang ojek lusuh, dihina di tengah sampahnya dan kristal, lalu dipeluk oleh seorang CEO di depan seluruh elit Jakarta. Malam itu mengubah hidupku. Tapi yang benar-benar mengubah negeri ini adalah malam ini. Bukan di hotel berbintang, bukan di ballroom berlantai marmer, tapi di alun-alun kota tua. Jakarta, di bawah langit terbuka yang dipenuhi bintang, atau setidaknya, yang bisa terlihat di balik kabut polusi. Kirana menamainya jamuan rakyat. Tidak ada undangan eksklusif. Tidak ada dress code. Tidak ada penjaga berjas hitam yang memilah-milah siapa layak masuk. Siapapun boleh datang. Tukang bakso, buruh pabrik, ibu rumah tangga, driver ojol, guru honorer, pemulung, hingga mantan narapidana yang kini jadi pelatih di pusat pelatihanku. Semua duduk bersama di atas tikar pandan, di bawah tenda kain terpal warna-warni, menikmati nasi liwet dari daun pisang, sambal terasi buatan rumahan, dan es kelapa muda yang dijual oleh Ibu Surti, mantan penjual koran yang kini jadi mitra UMKM Sinar Cakrawala. Aku berdiri di panggung sederhana, hanya kayu jati bekas dan kain batik sebagai latar. Di belakangku, spanduk besar bertuliskan, perusahaan ini milik mereka yang tidak pernah dilirik. Kirana duduk di barisan depan, mengenakan kebaya putih sederhana dan kain lurik Jawa Tengah, kain yang ditenun oleh perempuan desa binaan kami. Di sebelahnya, Bapak Harjo tersenyum lemah, tubuhnya lebih sehat, matanya kembali berbinar seperti dulu. Di sekeliling mereka, ratusan wajah, kasar, berdebu, penuh keriput, tapi bersinar oleh harapan. Aku menatap kerumunan itu. Tidak ada yang berpakaian mewah, tapi semua membawa sesuatu yang lebih berharga. Kehadiran yang tulus. Setahun lalu, kataku, suaraku menggema lewat pengeras suara sederhana. Aku datang ke pesta mewah dengan jaket lusuh dan sepatu robek. Aku dihina karena penampilanku. Tapi malam ini, kita semua datang apa adanya, dan kita diterima seperti keluarga. Tepuk tangan menggema. Bukan tepuk tangan sopan ala eksekutif, tapi tepuk tangan riuh, penuh jiwa, seperti di acara 17-an. Aku tidak di sini untuk bercerita tentang jabatanku, lanjutku. Aku di sini untuk mengingatkan, keadilan tidak datang dari gedung tinggi. Ia lahir dari keberanian orang kecil yang menolak diam. Aku menceritakan kisah Bang Soleh yang kini punya bengkel sendiri. Ibu Surti yang anaknya bisa kuliah berkat beasiswa CSR. Anak-anak pelatihan yang kini jadi driver beretika dengan aplikasi khusus yang mereka rancang sendiri. Semua kisah itu bukan pencapaian perusahaan, tapi kemenangan rakyat kecil yang diberi kesempatan. Lalu Kirana berdiri. Yesus tidak membawa pidato panjang. Hanya satu kalimat. Mulai hari ini, Sinar Cakrawala Nusantara resmi mengangkat Bima sebagai Wakil Direktur Utama, jabatan tertinggi kedua setelah CEO. Bukan karena gelarnya, tapi karena hatinya yang tidak pernah berubah. Gemuruh tepuk tangan meledak. Air mata menggenang di mata ibu yang duduk di barisan keluarga pegawai.
Tapi aku tidak bangga karena jabatan itu. Aku bangga karena mereka semua percaya padaku. Bukan sebagai pejabat, tapi sebagai Bima. Di akhir acara, Bapak Harjo memanggilku. Ia menyerahkan sebuah kotak kayu kecil, diukir dengan motif parang, simbol keteguhan. Ini milik ayahku, katanya. Ia memberikannya padaku saat aku memulai usaha pertama sebagai penjual kopi keliling. Sekarang, giliranmu, aku membuka kotak itu. Di dalamnya ada sebuah cincin perak sederhana, tanpa batu, tanpa ukiran mewah. Hanya tulisan kecil di bagian dalam. Jangan lupa dari mana kau berasal. Aku memakainya. Rasanya ringan, tapi lebih berat dari semua medali di dunia. Malam semakin larut. Orang-orang mulai pulang. Ada yang naik ojol, ada yang jalan kaki, ada yang naik angkot. Aku duduk di tangga panggung. Melepas sepatu menatap langit. Kirana duduk di sebelahku. Apa yang kau pikirkan? Aku berpikir, mungkin inilah surga, jawabku pelan. Bukan tempat tanpa derita, tapi tempat di mana semua orang diperlakukan sama, tanpa peduli baju apa yang mereka pakai. Ia tersenyum. Kau selalu punya cara membuat yang sederhana terasa sakral. Aku menatapnya. Dan kau selalu punya cara membuat yang mustahil jadi nyata. Kami tertawa. Tidak ada janji cinta, tidak ada rencana pernikahan. Hanya keheningan yang hangat. Antara dua orang yang sama-sama tahu. Nilai kemanusiaan tidak perlu dipamerkan. Ia cukup dijaga. Keesokan pagi, Berita Nasional menayangkan liputan utama. Perusahaan teknologi terkaya di Indonesia kini dipimpin oleh nilai-nilai dari gang sempit. Tapi aku tidak menonton TV. Aku sudah di jalan, mengantar anak pelatihan ke sekolah, lalu menjemput ibu dari kontrol rutin di rumah sakit. Motor NMAX-ku masih sama. Jaket ojolku masih lusuh. Tapi di saku dalam, cincin perak itu menyentuh kulitku. Pengingat bahwa kebenaran tidak pernah butuh sorotan. Ia hanya butuh seseorang yang berani membawanya. Aku berhenti di warung kopi langganan. Abang Soleh sudah menunggu 2 gelas kopi tubruk di meja. Jadi, wakil direktur utama masih minum kopi 2000? Tanyanya sambil tertawa. Selama kopi ini masih dari tanah kita, anakku dia akan selalu minum mesin, jawabku. Abidok, minum, menatap Jakarta yang mulai terbangun, dan di tengah hiruk-pikuk kota yang tak pernah tidur. Aku tahu, perubahan sejati bukanlah revolusi, tapi keputusan kecil yang diulang setiap hari oleh orang-orang biasa yang menolak jadi biasa saja. Kehormatan bukan diukur dari sepatu yang kau pakai. Tapi dari jejak yang kau tinggalkan di hati orang lain? Bima, wakil direktur utama tukang ojek yang tak pernah berhenti mengantar harapan,